Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like dan tombol subscribe. Mumpung masih gratis, tak perlu bayar. Di tengah alam Nusantara yang subur, terdapat seorang raja yang legendaris bernama Anglingdarma. Beliau adalah keturunan ketujuh dari Arjuna, salah satu tokoh agung dalam Mahabharata. Silsilahnya dimulai dari Arjuna, yang kemudian melahirkan Abhimanyu. Abhimanyu berputra Parikesit, lalu Parikesit melahirkan Yudayana, dan seterusnya hingga mencapai Gendrayana. Dari Gendrayana, lahir seorang pangeran bernama Jayabaya, yang kemudian memiliki seorang putri bernama Pramesti. Dari rahim Pramesti itulah, lahir seorang pangeran yang akan menjadi legenda, Prabu Anglingdarma. Bagi teman-teman yang memiliki cerita legenda di daerahnya masing-masing yang jarang diketahui orang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, atau bisa juga request untuk pembahasan selanjutnya, agar kita bisa memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya nenek moyang kita. Pada masa silam di tanah Nusantara, terdapat sebuah kerajaan yang megah bernama Yawastina. Namun, tahta kerajaan ini bukanlah tanah yang baru ditempati oleh para penguasa. Awalnya, terdapat kerajaan yang bernama Hastina, yang kemudian diubah namanya menjadi Yawastina oleh Raja Yudayana, putra dari Raja Parikesit. Ketika Yudayana memutuskan untuk menyerahkan tahtanya, ia mewariskannya kepada putranya yang bernama Gendrayana. Namun, seperti dalam setiap cerita yang berlapis-lapis dengan intrik dan konflik, tak lama kemudian, sebuah peristiwa tragis melanda kedamaian kerajaan tersebut. Gendrayana, sang penguasa yang adil, harus menghadapi keputusan yang sulit saat kesalahpahaman terjadi antara dirinya dan adiknya, Sudarsana. Peristiwa ini membawa kedatangan Batara Narada, utusan dari Kahyangan, yang turun untuk mengadili Gendrayana. Akibat kesalahpahaman tersebut, Gendrayana dihukum dan dibuang ke dalam hutan, sedangkan Sudarsana diangkat menjadi raja baru oleh Narada. Dari sinilah, terpisahlah jalur tahta Yawastina menjadi dua, Yawastina yang dipegang oleh Sudarsana, dan Mamenang yang didirikan oleh Gendrayana di dalam hutan yang kini menjadi kerajaan baru. Di Mamenang, Gendrayana digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya, sedangkan di Yawastina, Sudarsana digantikan oleh putranya yang bernama Sariwahana. Perang saudara antara Yawastina dan Mamenang pun tidak bisa dihindari, dan negeri-negeri tersebut terjerat dalam konflik yang tak kunjung berakhir. Namun, sebuah harapan muncul dari kegelapan konflik. Seorang pertapa kera putih yang bijaksana bernama Hanuman turun tangan untuk membawa perdamaian. Melalui usahanya, perkawinan antara Astradharma, putra Sariwahana, dengan Pramesti, putri Jayabaya, diatur sebagai jalan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun, ketika perdamaian tampaknya mulai menyelimuti negeri-negeri tersebut, datanglah mimpi yang mengubah segalanya. Pramesti, istri Astradharma, bermimpi bertemu dengan Batara Wisnu, yang memberitahu bahwa ia akan melahirkan titisannya. Namun, kehamilan itu juga membawa kegelapan, ketika Astradharma menuduhnya berselingkuh. Marah dan penuh dengan amarah, Astradharma mengusir Pramesti kembali ke Mamenang. Dan dari sini, dimulailah titik balik tragis dalam sejarah Yawastina. Jayabaya, ayah Pramesti, yang melihat keadaan putrinya yang terlunta-lunta, mengutuk negeri Yawastina. Kutukan itu menjadi kenyataan, dan Yawastina tenggelam dalam banjir lumpur, bersama-sama dengan lenyapnya istana yang pernah megah berdiri. Namun, takdir berputar begitu cepat, seperti halnya dalam drama epik kuno. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Anglingdarma. Kelahiran bayi ini, titisan Dewa Wisnu, menyiratkan harapan baru bagi tanah Nusantara. Dan di Mamenang, tahta kerajaan diwariskan kepada Jaya Amijaya, saudara Pramesti, menggantikan ayahnya, Jayabaya. Di tanah yang baru, di tengah hamparan alam yang hijau, Anglingdarma yang sudah tumbuh menjadi dewasa, mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Malawapati. Di sini, ia mengatur dan memerintah dengan penuh kebijaksanaan, dihormati oleh rakyatnya dengan gelar Prabu Anglingdarma, atau yang dikenal juga sebagai Prabu Ajidharma. Meskipun tanggung jawab sebagai seorang penguasa membebani pundaknya, Anglingdarma tidak pernah melupakan kegemarannya akan berburu.
Pada suatu hari, saat sedang memburu, takdir membawanya untuk menyelamatkan seorang gadis bernama Setyawati dari cengkeraman maut seekor harimau. Tanpa ragu, Anglingdarma melindungi Setyawati dan mengantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bijaksana bernama Resi Manik Sutra. Namun, kebaikan Anglingdarma tidak berhenti sampai di situ. Ia jatuh cinta pada Setyawati dan dengan penuh keberanian melamar gadis itu sebagai istrinya. Namun, ada satu rintangan yang harus dihadapi Anglingdarma. Kakak Setyawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah bahwa siapapun yang ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya dalam sebuah pertarungan. Tanpa ragu, Anglingdarma menerima tantangan itu. Dalam pertarungan yang sengit, dengan keahlian dan keberanian yang dimilikinya, Anglingdarma berhasil mengalahkan Batik Madrim. Dengan demikian, Setyawati pun menjadi permaisuri Anglingdarma, sementara Batik Madrim diangkat sebagai Mahapati di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari yang cerah, ketika sinar matahari menyinari hutan-hutan Malawapati, Anglingdarma tengah asyik berburu. Namun dalam kejadian yang tidak terduga, ia memergoki 2 ekor ular, Nagagini dan ular tampar, sedang bersenggama. Wajahnya terkejut saat menyadari bahwa Nagagini adalah istri dari sahabatnya, Nagapertala. Tanpa ragu, Anglingdarma mengambil panah dan melesatkannya menuju ular tampar, dengan harapan untuk memisahkan mereka. Namun, nasib berkata lain. Panah itu melesat dengan kecepatan, menyerempet ekor Nagagini, yang kemudian pulang dalam keadaan terluka. Nagagini yang merasa terhina dan ingin membalas dendam atas lukanya, menyusun rencana busuk. Dengan licik, ia memfitnah Anglingdarma kepada suaminya, Nagapertala, bahwa sang penguasa telah mencoba memperkosanya. Dendam pun menyala di hati Nagapertala, yang bersumpah untuk menghancurkan Anglingdarma. Nagapertala yang dipenuhi amarah dan kekecewaan, menyusup ke dalam istana Malawapati. Namun, ketika ia bersembunyi di balik bayang-bayang, ia mendengar percakapan yang mengubah segalanya. Anglingdarma dan Setyawati tengah membicarakan kebenaran tentang perselingkuhan Nagagini. Hati Nagapertala terguncang oleh kesadaran bahwa istrinya telah berdusta. Dengan langkah berani, ia muncul di depan mereka, meminta maaf atas kesalahpahaman dan kehilafan yang telah terjadi. Namun, bukan hanya permohonan maaf yang ia bawa. Nagapertala, yang tengah merindukan puncak kesucian spiritual, mengungkapkan keinginannya untuk mencapai moksa, merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya di dunia ini. Sebelum meninggalkan dunia ini, ia mewariskan ilmu kesaktiannya yang bernama Aji Gineng kepada Anglingdarma. Dengan penuh tanggung jawab, Anglingdarma menerima warisan tersebut. Namun Nagapertala menegaskan bahwa ilmu itu harus dijaga dengan penuh rahasia, tidak boleh diungkapkan pada siapapun, bahkan tidak boleh diajarkan. Setelah menerima ilmu baru ini, Anglingdarma menjadi terhubung dengan alam semesta, memahami bahasa binatang dengan jelas. Suatu hari di tengah keindahan istana Malawapati, Raja Anglingdarma dan Ratu Setyawati tengah bercumbu, menikmati momen romantis mereka. Namun kebahagiaan itu terputus ketika Anglingdarma mendengar percakapan 2 ekor cicak yang mengajak pasangannya melakukan hal seperti raja dan ratu. Tanpa bermaksud menyakiti hati Setyawati, Anglingdarma pun tertawa. Namun, senyum di wajah sang raja hanya menambah luka di hati Setyawati. Baginya, tawa Anglingdarma adalah sindiran bahwa ia tidak mampu melayani suaminya dengan baik. Untuk meredakan kesalahpahaman tersebut, Anglingdarma pun menceritakan tentang ilmu yang diterimanya dari sahabatnya, Nagapertala, yang memungkinkannya untuk memahami bahasa binatang. Namun, apa yang seharusnya menjadi penyelesaian, malah menjadi awal dari bencana yang lebih besar. Setyawati meminta untuk diajari ilmu tersebut, dan jika tidak, ia akan melakukan pati obong, bunuh diri dengan terjun ke dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Anglingdarma terpaku dalam situasi yang sulit, berjanji lebih baik menemani Setyawati dalam kematian, daripada membocorkan rahasia ilmunya. Pada tanggal 14 bulan Purnama, saat upacara pembakaran diri mereka digelar, di bawah panggung terjadi peristiwa yang mengejutkan. 2 ekor domba, yang sebelumnya bertengkar, ternyata adalah dewa yang menyamar. Si betina mengancam akan bunuh diri, dan si jantan menolak untuk menyelamatkannya.
Namun saat si betina mati dalam api, si jantan pun lenyap. Mendengar cerita tersebut, hati Angling Dharma berubah. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk menemani Setyawati mati adalah tindakan emosional yang salah dan merugikan banyak orang. Maka, ia membiarkan Setyawati melompat ke dalam api sendirian. Dengan hati yang penuh duka, Angling Dharma bersumpah bahwa ia tidak akan menikah lagi jika tidak ada wanita yang bisa menyamai kebesaran dan kesetiaan Setyawati. Dan dengan demikian, api yang seharusnya membakar kehormatan, sekarang hanya menjadi saksi bisu atas kesedihan seorang raja yang kehilangan permaisurinya. Ketika Angling Dharma bersumpah untuk tidak menikah lagi kecuali dengan wanita yang bisa menyamai kebesaran dan kesetiaan Setyawati, Dewi Uma dan Dewi Rati mendengar janji tersebut. Dalam keinginan untuk memuji keteguhan hati sang raja, mereka menyamar menjadi nenek-nenek dan gadis cantik yang menyerupai Setyawati. Ketika Angling Dharma melihat gadis cantik yang menyerupai Setyawati, keimanan dan kesetiaannya pun runtuh. Kekuatan janjinya lenyap di hadapan kecantikan yang menyilaukan. Dengan tindakan ini, Dewi Uma menghukum Angling Dharma, ia harus meninggalkan istananya, dan kerajaannya akan tampak seperti hutan sampai hukuman selesai. Raja Angling Dharma memulai pengembaraannya di kerajaan Boyopati. Di sana, ia mendengar tentang 3 orang putri raksasa yang cantik. Dorongan darah mudanya mendorongnya untuk mengetahui keadaan gadis-gadis itu. Ketika bertemu dengan 3 putri tersebut, yakni Widata, Widati, dan Widaningsi, mereka langsung jatuh cinta kepada Angling Dharma dan memohonnya untuk tidak pergi. Namun Angling Dharma curiga karena ketiga putri tersebut sering pergi diam-diam pada malam hari. Dengan menyamar sebagai burung gagak, Angling Dharma menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri itu. Dan kenyataannya terungkap, setiap malam, mereka berpesta makan daging manusia. Terkejut dan penuh dengan rasa keadilan, Angling Dharma berselisih dengan mereka. Akhirnya, ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih sebagai hukuman. Mendapatkan kutukan kedua kali, keyakinan diri sang raja mulai tergoncang. Sambil terbang, burung belibis tersebut merasa bahwa lebih baik mati. Dan dengan kebetulan atau mungkin takdir, ia sampai di desa Wonosari, kerajaan Bojanegara, tempat tinggal Demang Klungsur dan pembantunya, bernama Joko Geduk. Tertarik dengan kepribadiannya, secara sengaja, burung belibis memasukkan kakinya ke jerat yang dipasang oleh Joko Geduk. Belibis kemudian dibawa kepada Ki Demang, yang kemudian menasihati Ki Demang untuk berhenti menjerat burung, beralih untuk meningkatkan pertanian, serta belajar menjadi pedagang telur burung belibis. Dengan mengikuti nasihat itu, Ki Demang menjadi kaya, dan kampungnya mulai dikenal oleh banyak orang. Di sebuah desa lain di kerajaan Bojanegara, hiduplah pasangan suami istri yang bahagia, Bermana dan Bermani. Mereka tinggal di dekat sebuah pohon nangka, yang menjadi tempat tinggal bagi seorang jin yang jatuh cinta kepada Bermani. Suatu hari, ketika Bermana pergi mencari madu untuk istrinya, jin tersebut mengubah wujudnya menjadi manusia yang persis seperti Bermana, lalu menemui Bermani. Tanpa curiga, Bermani menerima kedatangan Bermana palsu dengan penuh kasih sayang, sebagaimana ia menerima suaminya yang sebenarnya. Namun kejutan besar terjadi ketika Bermana yang asli pulang. Kedua belah pihak terkejut, Bermani kaget melihat suaminya yang menjadi kembar, sementara Bermana asli bingung melihat seseorang yang persis seperti dirinya berada di rumah. Kemarahan dan kebingungan pun menguasai suasana, dengan kedua Bermana bersikeras bahwa mereka adalah yang asli. Bermani pun dilema, tidak tahu harus memilih yang mana sebagai suaminya. Kasus yang rumit ini menjadi perbincangan hangat di seluruh kerajaan Bojanegara. Tak satu pun orang yang sanggup memecahkan misteri ini, hingga akhirnya, permasalahan dibawa ke hadapan Raja Darmawiseso, ayah dari Dewi Senggonwati. Namun, sang raja pun merasa terjebak dalam kebuntuan, tak mampu memutuskan dengan bijak. Melihat kesulitan sang raja, maka, diselenggarakanlah sebuah sayembara. Barang siapa yang mampu memecahkan kasus ini, akan diangkat menjadi jaksa kerajaan, sebagai hadiah atas kecerdasan dan ketelitian dalam menyelesaikan masalah yang rumit ini. Berita tentang sayembara yang diadakan oleh Raja Bojanegara menyebar luas, bahkan sampai ke telinga Ki Demang dan Joko Geduk. Dengan saran dari Belibis Putih,
Ki Demang memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut. Maka, diadakanlah peradilan umum yang disaksikan oleh Sang Raja Bojanegara dan seluruh rakyatnya. Ketika diminta mengaku siapa yang bermana palsu, tidak seorang pun yang mau mengaku. Namun, Ki Demang memiliki cara yang cerdas untuk menguji kebenaran. Ia memerintahkan agar bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendil. Bagi siapa yang tidak dapat masuk ke dalam kendil, berarti dia adalah bermana palsu. Ketika ujian dimulai, bermana asli, sebagai manusia biasa, mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam kendil. Sementara bermana palsu, yang sebenarnya adalah jin, dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kendil. Begitu seluruh asap jin telah masuk ke dalam kendil, Ki Demang segera menutup rapat kendil tersebut, agar jin tidak dapat keluar. Ia kemudian mengumumkan bahwa yang sebenarnya masuk ke dalam kendil adalah jin yang menyamar sebagai bermana. Atas keberhasilannya dalam mengungkap kebenaran, Ki Demang diangkat sebagai Patih Jaksa Negara, mendapatkan penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaannya. Sementara itu, burung belibis putih menggoda Dewi Srenggonowati yang sedang duduk di taman. Dewi memerintahkan para pengiringnya untuk menangkap belibis tersebut, namun usaha mereka sia-sia. Kembali ke istana dengan hati yang sedih karena menginginkan burung belibis itu, Dewi memerintahkan Patih Jaksa Negara untuk mencarinya. Ki Patih dengan bangga menyatakan kepada Sang Dewi bahwa ia memiliki burung belibis putih tersebut. Maka, burung belibis pun menjadi kesayangan Dewi Srenggonowati, membawa kebahagiaan dan keindahan dalam istana. Di tengah suasana yang riang dan penuh kegembiraan, burung belibis, Dewi Srenggonowati, dan para emban bersenang-senang sambil bermain tebak-tebakan dan melantunkan tembang. Tembang yang mereka nyanyikan penuh dengan pujian atas kehebatan, kegagahan, dan kesaktian Angling Dharma, yang diakui sebagai tuan atau rajanya oleh burung belibis. Dewi Srenggonowati tersentuh mendengar tembang yang dilantunkan oleh burung belibis, merasakan kehangatan dan keindahan dalam lantunan melodi yang mengalun. Ketika mereka sedang menikmati hidangan bersama, Dewi Srenggonowati bertanya kepada burung belibis mengenai alasan tuannya meninggalkan keratonnya. Dengan penuh kebijaksanaan burung belibis menjawab bahwa raja meninggalkan keratonnya karena ditinggal mati bunuh diri oleh istrinya. Saat itulah, burung belibis mengungkapkan kepada Dewi Srenggonowati tentang syarat-syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami. Ketika Dewi tertidur, burung belibis menciuminya dan kemudian meminta Dewi untuk mencabut jambulnya. Dengan penuh kebingungan, Dewi menarik jambul yang diminta oleh burung belibis. Dan disitulah ia menyadari bahwa burung belibis sebenarnya adalah Sang Angling Dharma sendiri. Tanpa kehilangan waktu, mereka berdua bersandiwara, di mana siang hari Angling Dharma berwujud burung belibis, sementara malamnya, mereka tidur bersama sebagai manusia biasa. Rahasia ini tidak diketahui oleh sang raja. Namun, ketika Dewi Srenggonowati akhirnya hamil, kekhawatiran pun menyelimuti hati raja. Untuk menemukan si maling sakti yang telah menghamili putrinya, sang raja mengadakan sayembara yang menjanjikan hadiah besar, bahwa siapa yang mampu menangkap maling sakti tersebut, boleh mempersunting putri, diangkat sebagai raja muda, dan akan mendapat kekuasaan separuh negara. Sementara itu di Malapati, Patih Batik Madrim berangkat mencari rajanya. Sebelum berangkat, ia menunjukkan kesaktiannya dengan mengatakan bahwa jika ia bisa mencabut pohon siwalan, berarti Gusti Pangeran Angling Dharma masih hidup. Dan nyatanya, ia berhasil mencabut pohon tersebut. Dalam perjalanannya, Patih Madrim menyamar menjadi Resi Yogdiswara. Ketika tiba di Bojonegoro, ia bertemu dengan Patih Bojonegoro yang sedang mencari orang sakti yang dapat menangkap maling sakti. Dengan percaya diri, Batik Madrim menyanggupi untuk menangkap maling sakti tersebut. Batik Madrim mengetahui bahwa maling yang dicurigai bersembunyi di tempat peraduan sang putri. Ia pun meminta agar putri tersebut menghadap sang raja bersama burung belibisnya. Namun, maksud sebenarnya Batik Madrim adalah untuk mengetahui di mana maling itu bersembunyi, karena dia tahu bahwa roh si maling telah berpindah ke dalam cincin yang dipakai oleh Dewi Srenggonowati. Ketika Batik Madrim mencoba untuk mengambil cincin tersebut, Maharaja Angling Dharma mengungkapkan dirinya dan berubah menjadi sosok besar.
Dengan penuh kasih, ia membujuk Batik Madrim untuk masuk ke dalam api, yang kemudian Batik Madrim mengenali suara rajanya. Dengan penyesalan yang mendalam, Batik Madrim mengaku kalah, dan memohon agar rajanya bersedia untuk menghadap Raja Darmawiseso, ayahanda Dewi Srenggonowati, untuk memperoleh restu dalam mempersunting putrinya. Raja Darmawiseso dengan sukacita menerima permohonan tersebut, karena mengetahui bahwa menantunya adalah seorang raja yang termasyhur. Dan dengan demikian, perjalanan kehidupan Angling Darma dan Dewi Srenggonowati kembali diatur oleh takdir, di bawah cahaya restu dari para dewa, dan dukungan dari keluarga dan kerajaan. Setelah perkawinan selesai, Angling Darma dengan tulus berkata kepada ayah mertuanya, bahwa ia tidak bersedia menjadi raja. Ia pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa hukuman atau kutukan yang menimpanya belum selesai. Batik Madrim diperintahkan kembali ke Malawapati, tetapi ia ingin menemani sang raja. Dalam perjalanan, Angling Darma menunjukkan keajaiban kekuatannya dengan menyembuhkan seorang yang tuli dan lumpuh. Kemudian, saat Angling Darma dan Madrim tiba di suatu tempat, mereka menemukan pengumuman yang berisi sayembara untuk mengobati Trusilowati, putri Raja Basunanda dari Kerajaan Kertanegara, yang menderita bisu. Barang siapa yang dapat menyembuhkannya, boleh memperistrinya. Menuju Kerajaan Kertanegara, Angling Darma dan Madrim menyaksikan para dukun yang berusaha mengobati Trusilowati. Angling Darma menyamar sebagai seorang pendeta, meminta izin kepada Raja Basunanda untuk mengobati Trusilowati. Angling Darma memberikan syarat, bahwa jika Trusilowati berhasil berbicara 3 kali, berarti ia sudah sembuh. Angling Darma kemudian menjelaskan bahwa roh Trusilowati telah dibawa pergi oleh Raja Raksana Pancatnyono dari negara Simbarmanyuro, karena lamarannya sebelumnya pernah ditolak. Namun, roh tersebut berhasil dikembalikan oleh Angling Darma. Dengan sukacita, Angling Darma dipersatukan dengan Trusilowati dalam pernikahan yang diakui oleh seluruh kerajaan. Namun, kemarahan datang dari para raja yang sebelumnya telah mencoba mengobati Trusilowati. Mereka bersiap untuk menyerang kerajaan Kertanegara, tetapi Angling Darma dan Madrim bersedia membela kerajaan tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan. Di perjalanan, Batik Madrim dipenuhi oleh rasa iri hati terhadap keberhasilan Angling Darma dalam mempersunting 2 orang putri cantik. Dengan penuh dengki, ia merasa bahwa seharusnya keberuntungan tersebut harus dibagi satu persatu. Rasa dengki itu mendorongnya untuk menyusun sebuah siasat yang licik. Ketika Trusilowati merasa haus dan ingin meminta air, Madrim dengan licik menyuruh Angling Darma memasuki badan burung merak untuk mengambil buah kelapa muda. Namun, pada saat roh Angling Darma masuk ke dalam badan burung merak, Madrim dengan serakah memasuki jasad Angling Darma. Dengan tubuh Angling Darma, Madrim kemudian mencoba untuk menggoda Dewi Trusilowati, tetapi rencananya itu gagal. Melihat kegagalan siasatnya, Madrim berbalik arah menuju Bojonegoro dengan tujuan untuk memperdayakan Dewi Srenggonowati. Namun, Dewi Srenggonowati menolak untuk bertemu, karena ia taat pada pesan suaminya yang mengatakan bahwa ia akan kembali jika ada kambing yang dapat mengalahkan gajah. Ketika Madrim yang berwujud sebagai Angling Darma mulai memperlihatkan perilaku yang tidak pantas, seperti suka bermabuk-mabukan dan berjudi, burung merak yang menyaksikan semua itu, terbang menuju Taman Bojonegoro untuk menjumpai Dewi Srenggonowati. Dewi Srenggonowati yang sedang tertidur di pinggir taman pun tersentak dari tidurnya. Dengan rasa rindu yang mendalam, Dewi Srenggonowati menyampaikan kepada Merak Putih keadaan putranya yang sudah mulai besar, dan perilaku aneh yang ditunjukkan oleh sosok yang seharusnya adalah suaminya. Dalam upaya untuk menangkap Madrim yang telah menyamar sebagai Angling Darma, Dewi Srenggono dan burung merak merencanakan sebuah strategi cerdik. Madrim yang berwujud sebagai Angling Darma dipersilakan untuk datang ke tempat peraduan sambil membawa kambingnya. Di sana, Madrim diberi minum arak hingga setengah mabuk. Kemudian, Dewi Srenggono meminta agar kambing itu mengambilkan bunga gading. Tanpa ragu, Madrim meninggalkan tubuh Angling Darma dan masuk ke tubuh kambing, sementara roh Angling Darma kembali ke tubuhnya sendiri. Ketika menyadari bahwa dirinya telah ditipu, kambing itu marah dan menyerang Angling Darma yang sebenarnya. Namun, Angling Darma berhasil mengalahkan kambing tersebut, menunjukkan kemenangan raja atas patihnya sendiri.
Madrim akhirnya memohon ampun atas kesalahannya. Anglingdarma mengampuni kesalahan patihnya dan menyuruhnya untuk segera mencari badan wadahnya di dalam gua di tengah hutan. Sejak itu, selesailah sudah hukuman dewa kepada Anglingdarma. Dengan penyelesaian hukuman tersebut, Raja Darmawiseso kemudian menyerahkan kerajaan Bojonegoro kepada Anglingdarma. Sementara itu, putra Anglingdarma dengan Dewi Srenggono, yang bernama Anglingkusumo, dibawa ke pertapaan oleh datuknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Di sisi lain, Dewi Trusilo juga telah melahirkan putranya, Danurwendo. Pada saat yang sama, Raja Raksana Pancatnyono yang merasa bahwa Trusilowati adalah miliknya, berencana untuk merebut kembali sang putri dari tangan Anglingdarma. Pancatnyono menyerang kerajaan Malawapati, dan pasukan Malawapati yang dipimpin oleh Patih Aryo Wijanarko berusaha untuk melawan serangan tersebut. Namun mereka menyadari bahwa Pancatnyono bukanlah lawan yang mudah. Anglingdarma bersama dengan istri-istrinya dan putra-putranya kemudian bergerak menuju Malawapati, didampingi oleh 3.000 pasukan. Pasukan Pancatnyono berhasil dikalahkan ketika mereka sedang mabuk karena arak. Danurwendo, putra dari Trusilowati, juga ikut berperang dengan gagah berani, membunuh banyak musuh dalam pertempuran tersebut. Pada saat yang sama, Madrim akhirnya berhasil menemukan tubuhnya sendiri, dan kembali ke kerajaan Malawapati untuk bergabung dalam perang melawan Patih Kalasrenggi. Akhirnya, Anglingdarma dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran melawan Pancatnyono. Raja Malawapati kembali ke keratonnya bersama Dewi Srenggono, Trusilowati, Mayangkusumo, dan putra-putranya, menandai berakhirnya segala pertarungan dan perjuangan yang telah terjadi. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai titik ini. Semoga kita semua terinspirasi oleh warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sampai jumpa dan salam Nusantara.